warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Kali ini kita masih masuk ke dalam bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua adalah untuk mengetahui urutan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengetahui sistem binomial nomenklatur. Sekarang, apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang ada. Pengklasifikasian bisa berdasarkan persamaan atau perbedaan dari makhluk hidup. Kemudian bisa berdasarkan morfologi dan anatomi tubuh makhluk hidup. Selanjutnya bisa berdasarkan ukuran, manfaat, tempat hidup, atau cara hidup dari makhluk hidup tersebut. Urutan klasifikasi makhluk hidup. Kita urutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Mulai dari yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Yang kedua adalah divisio atau filum. Yang ketiga adalah kelas. Yang keempat adalah ordo atau bangsa. Yang kelima adalah familia atau suku. Yang keenam adalah genus atau marga. Dan yang ketujuh spesies atau jenis. Sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Tumbuhan dan hewan memiliki nama ilmiah dalam bahasa Latin dan ada aturan dalam penamaannya. Yang pertama adalah setiap spesies memiliki 2 kata. Kemudian yang selanjutnya huruf pertama dalam kata pertama adalah huruf kapital, sedangkan huruf selanjutnya dengan menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, nama ilmiah dituliskan miring atau di garis bawah. Contohnya, kamu lihat di sini bercontohkan yaitu pohon atau nama ilmiah dari padi adalah Oryza sativa. Kamu lihat di situ huruf O-nya besar atau kapital, kemudian selanjutnya Rhiza sativanya kecil. Kemudian penulisannya ditulis dengan huruf miring atau di garis bawahi. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup menurut R.H. Whittaker. Menurut R.H. Whittaker, klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah Monera. Yang kedua adalah Protista. Yang ketiga adalah Fungi. Yang keempat, tumbuhan atau Plantae. Dan yang kelima adalah Animalia atau hewan. Yang pertama yaitu Kingdom Monera. Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Ciri-ciri dari kingdom Monera adalah pertama bersel satu, kemudian tidak memiliki membran inti atau prokariotik, selanjutnya berkembang biak dengan secara langsung atau amitosis. Contoh dari Monera adalah bakteri dan ganggang biru. Yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri dari kingdom Protista adalah bersel satu atau uniseluler dan beberapa multiseluler. Kemudian mempunyai membran inti atau eukariotik. Selanjutnya berkembang biak secara seksual ataupun aseksual. Contoh dari Protista adalah Protista mirip hewan atau protozoa, kemudian Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip jamur. Yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Jamur memiliki ciri-ciri yaitu bersel satu atau uniseluler dan beberapa multiseluler. Kemudian memiliki membran inti atau eukariotik. Selanjutnya memiliki benang-benang halus atau hifa. Kemudian hidup secara saprofit ataupun parasit. Selanjutnya tidak memiliki klorofil dan hidup di tempat yang lembab. Selanjutnya berkembang biak dengan spora. Yang keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri-ciri yaitu berdinding sel dari selulosa,
kemudian bersifat eukariotik atau memiliki membran inti, kemudian memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berguna sebagai proses fotosintesis, kemudian dapat menyimpan cadangan makanan berupa zat pati atau amilum. Kingdom Plantae dibedakan menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Yang kelima adalah Kingdom Animalia atau hewan. Hewan berdasarkan ada tidaknya ruas tulang belakang dibedakan menjadi dua macam, yaitu Avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan Vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kita bahas yang pertama untuk Avertebrata atau hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Ada 8 filum untuk Avertebrata. Yang pertama adalah Porifera atau hewan berpori. Kemudian yang kedua adalah Coelenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang keempat, Nemathelminthes atau cacing giling. Yang kelima, Annelida atau cacing gelang. Yang keenam adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Yang ketujuh adalah Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Yang kedelapan adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Selanjutnya, hewan berdasarkan ruas tulang belakang atau vertebrata. Ada 5 macam. Yang pertama adalah Pisces atau ikan. Kemudian yang kedua amfibi. Yang ketiga adalah reptil. Yang keempat adalah aves atau burung. Dan yang kelima adalah mamalia. Latihan soal. Oke, bab 2 telah usai. Mudah-mudahan kalian paham dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan ulangan harian kedua, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semangat belajarnya, semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik.